Hai, jumpa lagi denganku Mutia Lestari di podcast cerita hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kan? Atau ada yang lagi sedih? Sedang tidak baik-baik saja? Don't worry. Lewat konten ini, aku akan menemani kesendirian kalian untuk beberapa menit ke depan dengan cerita yang mungkin pernah kalian alami atau terjadi di sekitar kalian. Cerita hari ini tentang cinta tapi beda. Topik yang rada berat nih, agak sensi juga. Ada nggak nih yang pernah mengalami atau mungkin sedang menjalani kisah cinta beda keyakinan? Kalian bisa bayangin gak gimana sulitnya terus membawa bom waktu yang siap meledak kapanpun juga? Saling cinta tapi juga punya rasa takut sewaktu-waktu harus berpisah. Sebelum aku mulai, disclaimer ya, cerita ini bukan untuk menyudutkan suatu agama, tapi di negara kita yang majemuk ini, kisah cinta tapi beda acap kali kita jumpai di sekitar kita. Iya, aku tahu kita tidak bisa merencanakan akan jatuh cinta kepada siapa. Terkadang rasa itu datang dengan sendirinya tanpa kita sadari. Gak memandang rupanya, status sosialnya, perbedaan suku, ataupun keyakinan. Rasa cinta ibarat pencuri hatimu yang bisa datang kapanpun juga. Mungkin jika usia kita masih remaja nih, ini gak akan jadi masalah yang berat karena masih jauh dari target usia untuk menikah. Tapi bagaimana jika terjadi pada orang-orang yang dia sadari ataupun tidak ternyata sudah memasuki usia matang atau usia siap untuk menikah? Buat kalian yang pandai bergaul, punya banyak teman, mudah berkenalan dengan orang baru, cepat move on, mungkin gak akan jadi masalah yang serius ya. Putus satu dengan mudahnya akan tumbuh 1000. Tapi bagaimana buat mereka yang karakternya tertutup, susah bergaul, sulit menemukan orang yang cocok? Apalagi untuk kamu yang punya trauma karena kisah cintanya kandas di tengah jalan sampai jadi susah move on dan membuka kembali hatinya untuk orang baru. Atau tuntutan pekerjaan yang membuat kalian susah menemukan sosok yang bisa memahami kondisi kalian. Orang-orang dengan background seperti ini terkadang susah untuk menemukan orang yang klik, yang nyaman. Jadi lupa untuk cek dan recheck latar belakang gebetan kita, atau malah sengaja mengesampingkan perbedaan yang ada. Merasa ini adalah hal yang nanti bisa dicari titik temunya. Yang penting sekarang nikmati dulu ajalah masa bahagianya. Ada ruang kosong dalam hatinya yang memang butuh untuk diisi dan dirasa lebih urgent, darurat.
ketimbang mikirin hal-hal yang masih jauh dari pandangan mata. Kayak kamu, kalau sudah sangat lapar, lalu buka tudung saji. Lihat makanan depan mata ya langsung sikat aja. Gak peduli walau itu cuma nasi sama kecap. Udah gak sabar sekedar pesan online ataupun masak Indomie. Masa-masa awal hubungan ini pastinya indah dong. Euforianya masih kencang. Sandal jepit pun rasa coklat. Day by day, waktu berlalu. Begitu tiba saatnya janji kencan bertabrakan dengan jadwal ibadah. Nah, mulai nih masalah keluar. Buat yang masih rajin menjalankan ibadahnya, biasanya mereka akan mengeluarkan jurus toleransi tingkat dewa. Buat orang tersayang, apa sih yang enggak? Jangankan cuma nungguin ibadah 1-2 jam. Itu mah kecil. Wong lautan aja akan diseberangi, gunung bakal didaki, iya kan? Timbul lagi masalah ketika tiba hari raya. Buat yang hatinya peka, pasti terasa kesenjangan ini. Memang bisa merayakan bersama, tapi dengan rasa dan sukacita yang berbeda. Kayak ada yang kurang gitu. Ibarat sayur tanpa garam, mana enak ya? Jika hal ini masih juga bisa dilalui dengan mudah, pasti hal terberat adalah saat memutuskan akan dibawa kemana sih hubungan ini. Belum lagi jika usianya sudah mendekati masa rawan kesuburan bagi sepasang pasutri. Juga tuntutan dari keluarga atau orang tua yang berharap agar kita segera menikah. Walaupun bagi sebagian orang keturunan itu bukan masalah, tapi aku yakin masih lebih banyak orang yang ingin memiliki anak saat mereka sudah menikah. Tentunya sebagai lambang cinta mereka agar bisa meneruskan darah dan keturunannya, meneruskan usaha yang sudah dia bangun, dan masih banyak lagi. Ini bukan hal yang mudah. Ada masa depan yang harus dipikirkan, ada keluarga yang harus dijaga, ada usia kesuburan yang harus dipertimbangkan, dan tentu ada rasa cinta dan kenyamanan yang terpaksa harus dikorbankan jika nantinya tidak menemukan solusi. Dan kebanyakan akhir dari kisah cinta tapi beda adalah sad ending, alias berakhir sedih. Hal yang sejak awal sudah terprediksi sebenarnya. Akan beda ceritanya jika ternyata bisa menemukan solusinya. Dan kebanyakan akhir dari kisah cinta tapi beda adalah sad ending, alias berakhir sedih. Hal yang sejak awal sudah terprediksi sebenarnya akan beda ceritanya jika ternyata bisa menemukan solusinya. Kembali lagi, cinta itu buta. Rasa kadang mematikan logika. Pada akhirnya, saat semua kesadaran itu timbul, mau tidak mau, suka tidak suka, harus merelakan hubungan ini kandas. Jika dipaksakan, ada dampak yang harus dipertimbangkan, seperti pertama, dijauhi keluarga.
Apa kamu tega menjauhkan orang terkasihmu dengan keluarga yang selama ini memiliki andil sangat besar dalam hidupnya? Merusak atau memutuskan tali kasih antara anak dengan ayah bundanya, kakak adiknya, bahkan keluarga besarnya. Yang kedua, kehilangan banyak koneksi dan kolega. Bisa jadi sebagian dari kolega kecewa dengan jalan hidup yang kalian tempuh, terutama kolega-kolega yang berasal dari komunitas pasangan kalian, dan mungkin saja berdampak pada tertutupnya pintu-pintu silaturahmi yang selama ini pernah ada. Yang ketiga, jika pasangan kita terpaksa berpindah keyakinan hanya karena takut kehilangan kita, bisa jadi di hari depan dia tidak sepenuh hati memeluk keyakinannya yang baru. Dan menurutku, segala sesuatu jika tidak dilakukan dengan sepenuh hati, tidak akan memberikan efek ketenangan dan kedamaian. Lalu, apa gunanya berpindah keyakinan? Dan bagaimana dia akan membimbing buah hati kalian kelak? Jadi, pertimbangkan berulang kali jika suatu saat kalian akan memulai kisah cinta tapi beda. Mungkin kalian sangat saling mencintai, merasa cocok, klop dalam banyak hal, punya karakter yang saling melengkapi. Tapi jangan lupa, pondasi agama tetap harus jadi prioritas. Jika kalian tetap kekeh juga karena merasa itu hak gue berhak untuk bahagia, ya gak apa-apa. Tapi jangan lupa, pikirkan keluarga kita juga keluarganya. Apa kalian tega menyakiti mereka? Apa kalian tega menjauhkan dia dari Tuhannya, menjauhkan dia dari keluarganya? Restu orang tua itu penting loh. Pernah dengar kan? Doa ibu itu adalah segalanya. Akan jadi beda ceritanya kalau kita atau pasangan kita berpindah keyakinan karena memang murni panggilan dari dalam diri, merasa tertarik untuk mengenal lebih jauh keyakinan yang berbeda. Ikhlas, sungguh dari dalam hati, tanpa paksaan. Dan banyak loh orang-orang yang jalan hidupnya seperti ini. Dan pastinya ada dukungan dari keluarga. Setidaknya restu orang tua sudah kalian kantongi. Jika bagi kalian agama itu bukanlah hal yang prioritas, ya wes, selesai. Gak penting topik ini. Buatku dan juga kalian yang lahir dan tumbuh di lingkungan yang menjadikan agama selain norma hukum juga norma sosial sebagai poin penting dalam menjalani kehidupan ini, pastinya kisah cinta tapi beda ini harus dipikirkan matang-matang. Jangan pernah memulai jika kamu gak yakin akan menemukan solusi terbaiknya untuk bisa hidup bersama. Jangan berani memulai jika kamu gak berani buat mengakhirinya. Hanya akan buang waktu dan endingnya berpisah dengan cara yang menyakitkan. Sakit banget, bro. Coba deh perluas pergaulan dalam komunitas kalian, atau ikuti kegiatan komunitas keagamaan yang berpotensi
untuk menemukan pasangan yang seiman. Nah, generasi sekarang sudah jarang nih yang aktif berkegiatan seperti ini. Padahal ini bisa jadi jalan yang mudah untuk menemukan tambatan hati yang seiman. Kadang ada nih komen negatif yang nyinyir, bilang, wah niatnya sudah gak baik tuh, mau cari pahala atau mau cari pasangan. Oh ya gak apa-apa, itu jauh lebih baik ketimbang kamu menemukan pasanganmu di tempat hiburan malam misalnya. Iya kan? Dan tentunya perkuat lagi iman kita dengan lebih tekun lagi beribadah, lebih mendalami keyakinan kita, agar semakin kokoh benteng yang kita punya dan semakin besar rasa cinta kita pada Tuhan. Tidak mustahil seseorang itu untuk berpindah, tapi semoga semua itu terjadi karena panggilan dari dalam dirinya, bukan karena orang lain. Cinta gak pernah salah. Kita yang salah memberikan ruang di hati kita untuk siapa? Karena sebenarnya sejak awal jatuh cinta, kita masih bisa menghindar, masih bisa gunakan logika kita. Kalau gak segera sadar, ya wes, akhirnya terbius panah asmara. Oh ya, sebelum aku akhiri, aku punya 2 quote tentang cinta tapi beda. Disimak ya. Yang pertama, terkadang Tuhan menguji manusia dengan cinta beda agama hanya untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai Dia atau ciptaannya. Nah, kalau kalian lebih cinta siapa nih? Yang kedua, LDR terjauh itu ketika assalamualaikum dibalas dengan shalom. Aduh, malah jadi melo kan? Demikianlah cerita hari ini. Semoga selalu ada hal baik yang bisa kalian ambil dari cerita kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian ya. Salam dariku, Mutia Lestari. See you.